Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kita bakalan melihat sekarang kenapa kamu sering ngelihat angka kembar 1111 atau 1111. Jadi ini alasannya, what happened in your past, kenapa kamu bisa sampai dikasih tanda sama semesta. Terus kita bakalan lihat ke depannya kayak gimana gitu. Lalu pertama pasti aku bakalan cek energi dulu tentang masa lalu kamu atau kejadian kemarin sama in your future. Cuman nanti spesifiknya aku bakalan lihat pesannya gitu. Kenapa kamu bisa ngelihat angka kembar ini? By the way, this is collective reading. Untuk banyak orang, collective reading itu yang aku lihat bukan hanya energi dirimu, energi kalian. Jadi banyak yang aku lihat. Kamu. Gitu. Jadi di sini aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya ada untuk dirimu. Proses baik-baik gitu. Karena yang tadi aku bilang ini kolektif. Ada orang yang mendapatkan pesan seutuhnya, ada orang yang sebagian gitu. Jadi untuk nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, please cek Sun, Moon, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Oke? Jangan hanya terpatok sama zodiak. Coba cek juga sifat-sifat dari zodiak tersebut. Ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Dan disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Oke, kita langsung mulai aja. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Tahan. Hembuskan. Sebutkan pertanyaan yang dalam hati. Kenapa kamu bisa sering lihat angka kembar 1111? Oke. Untuk beberapa dari kalian juga bukan hanya 1111 ya, mungkin 222 gitu sering lihat. Jadi saya bakalan cek about the past. What happened to you? This red cat angel. Life. Your challenge dari masa lalu, it's about communication. Banyak banget dari kalian yang mungkin suppressing atau nahan atau mengubur perasaan dalam-dalam atau emotion dalam-dalam, terus akhirnya nggak dirasain, nggak mau dirasain. Gini, whatever happened in your past, sesuatu yang menyakitkan itu bagian dari cara Tuhan untuk seperti membuka celah di dalam hidupmu, di dalam badanmu, di dalam jiwamu untuk bisa cahaya masuk. Karena kalau pain for me itu pasti datangnya sepaket sama blessing, pasti datangnya berbarengan sama anugerah. Jadi ada sesuatu yang nyakitin dirimu, membuat luka, tapi dari luka tersebut caranya Tuhan untuk memasukkan cahaya sebenarnya. Nah, kadang-kadang manusia itu dikasih masalah tapi nggak mau merasakan rasa sakitnya, dia abaikan, akhirnya dipendam terus. Ini biasanya feeling kayak dadanya ngerasa berat, kayak hatinya itu ngerasanya berat banget gitu, ngilu banget. Terus kalau mau ngomong seperti tercekat gitu. Ini biasanya menahan sesuatu, so lashing out, keluarin semuanya. Karena kalau aku lihat dari energi di Ace of Swords sendiri, banyak banget dari kalian itu yang lagi diolah atau diasah untuk punya skill komunikasi. Jadi punya komunikasi yang sehat dalam mencurahkan perasaan dirimu. The Eight of Pentacles sama the Nine of Pentacles, it usually ngomongin soal material things di dalam kehidupan. Nah, ini challenge kamu juga untuk ngebuat atau ngebentuk konsep kenyamanan secara finansial atau materi dalam kehidupan. Kenapa dikasih challenge? Kenapa dikasih tantangan? Karena kamu punya potensi yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau misalnya nggak dikasih challenge, kamu hanya stuck di situ aja, gitu. Gak mampu berkembang, kamu bahkan stuck di situ, stay di situ. Akhirnya walaupun berkembang, nggak muat lingkungannya untuk dirimu, gitu. Nggak muat situasinya untuk dirimu. Jadi, kenapa dikasih challenge? Agar kamu bisa melek, okay, I need to go out there nih, aku mesti keluar sana untuk menggapai mimpiku, aku mesti bergerak untuk bisa lebih leluasa lagi ngelakuin sesuatu.
Nah, saat sudah ngeliat cara untuk keluar dari pattern-pattern yang kemarin, akhirnya kayak punya skill gitu. Jadi kamu punya kesempatan untuk jadi expert atau jadi ahli di bidang dirimu, yang apapun yang kamu kerjakan, cuman lakukan semua itu berdasarkan face-nya dirimu sendiri, berdasarkan ritmenya dirimu sendiri, comfortnya kamu sendiri gitu. Pahamin everything that happen kemarin-kemarin itu pasti ada meaningnya. Kalau kita nggak mau untuk pahamin itu, kenapa ya aku disakitin gitu, nggak mau memahami gitu, blessing yang datang, pelajaran yang nggak mau dipahamin, sama aja kayak kita mau ujian tapi nggak mau belajar gitu. You will end up bakalan remedial lagi gitu ibaratkan. So this is what happened in your past. Ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, dan energi Libra, Gemini, Aquarius. Aku bakalan lihat energi your future. Ace of Pentacles. Tell me about your future. Your future di sini ada momen-momen di mana pergerakan kamu saat kamu udah nyadar nih, gitu yang tadi aku bilang, nyadar untuk bisa memahamin, nyadar untuk bisa keluar dari situasi yang stuck. Everything that you ask for itu datang cukup cepat gitu. Jadi yang tadinya berantakan jadi rapih, dan ritmenya itu jadi kayak ritme yang disiplin, ritme yang konsisten gitu. Saat ritmenya konsisten, kayak semesta ngasih sesuatu yang konsisten, kamu bakalan punya kestabilan, kekokohan. So in your future, di sini kestabilan soal finansial, because there's a Ace of Pentacle itu bentuknya mungkin like a gift ya gitu. What happened in your past, di sini ngomongin soal understanding. Aces-nya atau ya essence-nya itu as words, dalam bentuk komunikasi, semesta berkomunikasi sama dirimu. Cuman nanti caranya semesta komunikasi lewat sesuatu gitu. Entah kamu dikasih materi, entah dikasih kehadiran seseorang. Informasi atau pemahaman bukan hanya dirasakan atau dilihat atau dipahamin di dalam kepala kamu atau di dalam diri kamu, tapi ini benar-benar kamu lihat, bisa kamu sentuh, bisa kamu pegang, bisa kamu lihat gitu. Jadi ini biasanya orang-orang yang mampu untuk bisa memanifestasi apa yang dia visualkan. Nah, energi the Eight of Cups ini keadaan you living something yang tadi aku bilang, mungkin situasi tempat tinggal atau lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan yang tidak lagi sesuai untuk wadah kamu untuk berkembang gitu. Jadi kan yang tadi aku bilang, kamu kan semakin besar, mungkin saja dari kemarin sebenarnya wadahnya tidak mumpuni nih gitu, untuk kamu berkembang. Nah, akhirnya mampu untuk living, saying goodbye to all patterns, saying goodbye to something that no longer serve you. Dari yang aku lihat, saat mampu untuk bye gitu. Nah, ini everything that yang bakalan datang saat kamu releasing something. Sorry kalau ada kerasa-kerasa. Yang saat kamu releasing something, yang datang cukup bisa dibilang ritmenya stabil dan cepat gitu. Perubahan cukup cepat. So ini ada speed, ada kecepatan dalam meraih apa yang kamu pengen. So ini blessingnya, aku bakalan lihat di sini. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Aku bakalan lihat why, kenapa sering lihat angka 11-11. Caranya semesta untuk komunikasi sama manusia itu sebenarnya lucu-lucu, unik-unik. Dan kita benar-benar dikasih dihadirkan seseorang. Jadi kayak ada perantara dari Tuhan lewat seseorang untuk memberikan kita komunikasi, like friends, family gitu. Cuman ada juga yang lewat tanda-tanda dari semesta gitu. Seeing feathers atau ngelihat angka-angka kembar. Kita lihat sekarang kenapanya ya. Kamu lihat angka-angka kembar. Why is 11-11? Pertama, ini sebenarnya kalau secara general untuk semuanya, bukan hanya 11-11.
Itu caranya semesta buat nunjukin there's a greater power than you gitu. Jadi ada kekuatan yang lebih besar daripada dirimu, which is kekuatan divine atau kekuatan Tuhan. Jadi kamu diingatkan atau diberitahu everything that happen in your life itu kan sebenarnya sudah ada skenarionya, sudah terorkestra sama semesta. Dan dikasih tanda kalau it's okay, kamu ada jalan yang benar, udah di situasi yang tepat, di lingkungan yang tepat, di jalan yang benar, cuman harus melek kalau mau berubah gitu. Ibaratkan kayak gitu, when you have faith, kayak ini dikasih sentilan sebenarnya. Coba lebih percaya lagi sama Tuhan, coba lebih percaya lagi sama semesta. What you need to do is surrender. Apa yang perlu kamu lakukan adalah surrender. Keluarkan apa yang kamu pengen rasain dulu. Kemarin mungkin kamu pendam, dirasain dulu. Terus kesini belajar untuk bisa berkomunikasi balik ke semesta. Jadi kenapa kamu ngeliat angka 11-11? Karena semesta komunikasi ke kamu. Yang namanya komunikasi kan sebenarnya lebih baik tidak satu arah gitu. Jadi kamu diminta untuk komunikasi balik dengan cara apa? Bisa meditasi, bisa dengan praying atau berdoa. Aku tidak bisa menjelaskan atau memberitahu cara berdoa seperti apa karena itu personal, hubungan kamu sendiri sama Tuhanmu. Jadi gunakan hatimu dalam mengetahui cara untuk berdoa. Ada orang yang curhat malam-malam, nangis-nangis saat sholat gitu contohnya, atau misalnya ya berkeluh kesah lah. Ada juga orang yang berkomunikasi balik lewat bersedekah gitu. Jadi banyak caranya untuk kita berkomunikasi balik. Just saying, kayak dengan niat gini. Okay, I listen. Aku mendengarkan semesta, mendengarkan Tuhan. Kamu coba apa yang kamu pengen sampaikan, apa yang kamu pengen minta. Ini disaranin untuk tidak stop untuk berdoa. Simpelnya gitu. Walaupun gak dikasih, bukan berarti kamu gak dibagi gitu, gak dikasih gitu. Walaupun sekarang gak ada apa yang kamu minta, bukan berarti gak akan dikasih. Something yang better dari apa yang kamu minta itu menunggu kamu di depan sana. But sometimes kita harus do something dulu nih gitu. Jadi kenapa belum diberikan apa yang kamu pengen, apa yang kamu minta, bukan berarti nggak ada gitu. Itu ada, bahkan lebih baik, tapi you need to do something atau you need to show up dulu gitu. Kamu harus tunjukin dulu. Kamu bisa keluar dari ujianmu atau tidak. Kamu bisa keluar dari pattern kamu atau tidak gitu. You deserve untuk mendapatkan sesuatu yang lebih atau tidak gitu. Dari energi Eropan sendiri, simpelnya gini, Eropan itu kan ngomongin soal tradisi, ngomongin soal struktur, ngomongin soal adat istiadat dan agama ya gitu. Jadi kalau ngomongin soal pesan dari semesta gitu, jadi semesta ngasih tanda-tanda kamu ngeliat angka kembar, disaranin buat komunikasi balik gitu. Apa yang kamu pengen sampaikan, apa yang kamu pengen obrolin, dan berteman sama semesta. Jadi saat kita ask for something ke semesta aku minta ini dan itu, ya udah biarin aja, jangan controlling semesta harus gini harus gitu. Jadi belajar untuk percaya sama kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dirimu, which is kekuatan divine. Dari energi The Three of Cups sendiri, you need to know atau you need to lebih aware, lebih ngeh sama lingkungan sekitar. There's a friends atau ada teman-teman atau ada keluarga yang supportive sekali, happy to see you happy, bahagia ngelihat kamu bahagia. Tapi ada juga orang-orang yang sekedar tahu aja gitu. Buat batasan yang sehat untuk orang-orang yang tidak benar-benar bisa dibilang tidak benar-benar ada untuk dirimu gitu. Kadang-kadang manusia punya harapan berlebih sama seseorang karena suka lah atau karena segala macam lah gitu. Tapi sebenarnya dia tahu disia-siakan, tapi tetap aja hang out with that person, tetap aja bergantung sama orang itu atau mencari validasi. Itu sama aja mengkhianati diri sendiri. So, luangkan waktu, tenaga untuk orang-orang yang respect dirimu. Gitu. And then the Ace of Swords nanti pesannya bukan hanya dari angka-angka 11-11 lagi gitu. Jadi ini bisa sesuatu yang langsung di dalam isi kepala kamu. The idea, inspiration. Sarannya adalah bisa meditasi gitu. The bottom of the deck ada The Wheel of Fortune,
which is ini ngomongin you control your own path sebenarnya. Kamu controlling cara jalannya kamu sendiri, ritme kamu sendiri sebenarnya. Cuman gini, tentuin tujuannya apa. Jadi saat ngobrol sama semesta, bukan hanya aku minta ini, minta itu gitu. Contoh kamu minta mobil, aku pengen mobil. Kamu juga ngomong, mobilnya buat apa? Tujuannya buat apa gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Kamu minta pasangan hidup, contohnya for what? Untuk apa? Tujuannya kemana? Jadi detailkan. So aku bakalan lihat message for you. Luangkan waktu sama teman-teman yang benar-benar care sama dirimu ya. Pass. Through the power of love, you release any stagnant situation or energy in order to transform your heart space. Apapun yang terjadi masa lalu yang tadi aku bilang. Kita terluka nih di masa lalu, pernah terluka. Itu caranya Tuhan untuk bisa memasukkan cahaya ke dalam diri. Jadi expanding. Jadi seperti apa ya, melebarkan wadah kita untuk menerima rezeki sebenarnya. Ada orang-orang yang fail to see that. Jadi akhirnya cintanya bukan semakin banyak, tapi cintanya semakin sedikit. Itu berarti fail buat melihat blessing dari rasa sakit tersebut. Kalau kita punya pemahaman yang lebih, oke, aku ngerasain sakit ini agar aku bisa lebih berkembang lagi. Jadi cintaku lebih banyak lagi gitu. Kalau ngerasa kurang-kurang soal percintaan atau cinta lah ibaratkan di dalam diri, harus dipahamin. Cara untuk release yang ngerasa kurang itu seperti apa agar kita bisa bertransformasi. Di sini ada peacefulness. You recognize that balance, kindness, and love bring calmness into your soul. Yang namanya konsep damai, balance, kebaikan, cinta, itu bisa memberikan kedamaian dalam hidupmu. Kedamaian untuk jiwamu. Mungkin kemarin cemas gara-gara kekurangan itu. Freedom. You are releasing any self-imposed restriction or perceived limitation through the loving energy of openness. Belajar terbuka. Dengan konsep cinta dan rezeki itu bukan cuma sekedar kayak rezeki dalam bentuk uang, cinta dari seseorang. Bukan hanya itu. Itu ngelimiting diri namanya, membatasi diri untuk menerima rezeki. So lihat dari apapun bentuknya. Contoh misalnya pagi ini kamu bangun dengan kebahagiaan. Kamu bangun dengan abis mimpi indah contohnya. Just say thank you sama semesta. Atau ada keluarga kamu yang memperhatikan diri kamu. Teman-teman kamu yang care sama diri kamu. Itu bentuk cinta juga. Okay? That's for you. Ini kamu bakalan lebih kreatif lagi dalam mengaplikasikan apapun yang kamu rasakan. Jadi ada informasi, ada ide-ide, cara kreatif untuk bisa mengeluarkan perasaan-perasaan yang tertahan. Sarannya adalah untuk punya optimisme. Kamu bakalan terjaga sekali di daerah atau di area saat kamu mengeluarkan perasaan kamu dengan cara yang kreatif. Lah. Ini banyak keberuntungan, kamu juga bisa ngelihat angka 77. Apapun yang kamu pengen sebenarnya udah datang. I'm unique and special, I add value to the world. Jadi embracing keunikan kamu sendiri. Keberadaan kamu itu memberikan value atau ada maknanya di dunia ini. Semua orang tuh punya role-nya, semua orang punya perannya. Trust, this is too shall pass. Jadi apapun yang kamu hadapin sekarang yang kamu ngerasa kayak dihambat, apapun yang menghambat kamu akan dilepaskan. Saat kitanya punya niat untuk nge-release gitu. Kadang-kadang datangnya dari diri sendiri ya sebenarnya.
I have magical gift. Percaya kalau diri kamu punya kemampuan yang magical, punya kemampuan yang luar biasa. Karena kan kita bagian dari semesta ya, semesta punya power yang tidak bisa dilogikakan, ibaratkan kamu pun seperti itu. So this is your reading, thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa berpersonal reading dengan yang di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. And if you want to ask, kayak kamu mau nanya soal personal growth atau perjalanan spiritual kamu tinggal screenshot aja, terus bilang mau dibuatkan seperti ini, and then if you like this video boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.